Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, sekali lagi saya akan membahas topik yang tentunya menarik lagi, yaitu mengenai Injil yang lain yang menyesatkan. Injil ada yang lain, Pak? Oh, ada. Di Alkitab sendiri Paulus sudah mengingatkan mengenai Injil yang lain ini. Iya, Injil yang lain yang menyesatkan. Loh, kok bisa Pak ya ada Injil yang lain? Lah ada lah, Alkitab sendiri aja bilang ada Injil yang lain. Apa itu Injil yang lain? Begini. Ini memang pahit gitu, tapi harus secara tegas dinyatakan. Tentu akan tidak sedikit orang Kristen yang tidak suka mendengarkan apa yang akan saya jabarkan ini. Nggak masalah. Ya, tapi tetap harus saya utarakan. Oleh karena itu, simak video ini sampai habis supaya Anda mengerti apa yang saya maksud dengan Injil lain yang menyesatkan itu. Oke, jadi begini. Pastilah di setiap gereja kalau pendetanya berkhotbah pakai Alkitab dong. Nggak mungkin pakai kitab suci agama lain. Pasti ya. Setuju ya? Jadi di semua gereja manapun, kecuali gereja setan lah, kita nggak bicara itu gereja setan. Kalau berkhotbah, pendetanya pasti menggunakan Alkitab kan? Mau itu Alkitab cetak atau Alkitab elektronik yang ada di iPad atau di tablet atau di handphone. Ya? Ya, kalau di Indonesia kita bilang dia menggunakan Alkitab versi Lembaga Alkitab Indonesia. Oke? Terjemahan baru. Oke, jadi seakan-akan itu yang dikabarkan adalah Injil. Lah Alkitabnya sama di semua gereja menggunakan Alkitab yang terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi di mana Pak Injil lainnya? Enggak dong Pak, semua sama Injil yang diberitakan. Oh, nanti dulu. Alkitabnya boleh sama, tetapi yang disampaikannya atau Injil yang dikhotbahkannya bisa beda. Kok bisa Pak? Bisa banget. Jadi begini deh. Paulus sudah mengatakan bahwa ada Injil yang lain. Dan pasti ada akan orang yang disesatkan oleh Injil yang lain. Singkatnya, Injil adalah kabar baik. Ya. Nah, kabar baik ini baik menurut siapa? Harusnya baik menurut Tuhan. Bukan menurut kita. Nah, tidak sedikit khotbah ya, di tidak sedikit gereja yang mengkhotbahkan kabar baik itu adalah kalau Anda jadi orang Kristen, mati Anda sudah punya kapling di surga. Kabar baik tuh katanya. Ya, Anda kalau sudah jadi orang Kristen, sudah dibaptis, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Anda, mati Anda masuk surga. Kabar baik itu. Tapi itu dari versi si manusianya. Loh, jadi Bapak nggak percaya kalau orang Kristen mati masuk surga? Ya tidak percaya saya. Saya bukan tidak percaya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Betul Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita. Tetapi setelah kita ditebus, ya kita harus menunjukkan bahwa kita orang Kristen kan? Anda tahu Kristen itu artinya apa? Kristen itu artinya to be like Christ, menjadi serupa Kristus. Anda jadi orang Kristen, sudah dibaptis, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin doa pagi, bagus. Tapi apakah Anda sudah menjadi seperti Kristus? Belum tentu. Bisa aja Anda bahkan sudah jadi pendeta, tetapi sifat sombong, sifat tidak pernah mau mengampuni orang, sifat tersinggung, sifat suka memfitnah orang tetap ada.
Bahkan terakhir saya dengar, saya nggak tahu ini beritanya benar nggak, ada pendeta yang membunuh orang gitu. Kok bisa gitu? Ngakunya orang Kristen, pendeta pula, tapi tingkah lakunya tidak seperti Kristus. Ya dia bukan orang Kristen lah. Masuk surga? Enggak lah. Enggak lah. Kalau ditanya Pak, apakah nanti di surga semua pendeta masuk surga? Tidak. Saya curiga mungkin akan banyak pendeta yang masuk neraka. Mohon maaf. Itu satu ya. Jadi kabar baik bukan menurut si manusianya, menurut Tuhan. Apa? Nanti dulu. Kedua, kabar baik itu adalah kalau Anda jadi orang Kristen, maka kalau Anda karyawan, Anda akan jadi kepala bukan ekor. Dia comot dah tuh ayat-ayat perjanjian lama. Yaitu ayat untuk orang Yahudi, untuk orang-orang Israel. Lah berapa banyak orang Kristen yang kepalanya atau bosnya di kantor justru bukan orang Kristen. Dan dia tetap di situ aja, nggak pernah jadi bos dia, nggak pernah jadi manajer, nggak pernah jadi direktur. Nggak masalah nggak jadi manajer atau nggak jadi direktur. Tetapi pengajaran kabar baik, di tidak sedikit gereja, kalau Anda taat di gereja ini, Anda akan jadi kepala, bukan ekor. Kabar baik itu katanya. Padahal kalau Anda malas, nggak mungkin Anda jadi kepala. Anda tetap jadi ekor. Nah inilah, sudah mulai nangkap ya. Alkitabnya sama, tapi yang disampaikannya adalah Injil atau kabar baik yang lain, versi sang pendeta. Apalagi kalau Anda jadi orang Kristen, rajin beribadah di gereja ini, ya, tadi kan karir Anda akan naik, Anda jadi kepala bukan ekor. Nah, kalau Anda berusaha, Anda akan diberkati melimpah-limpah. Seperti halnya Abraham yang diberkati melimpah, seperti halnya Salomo yang diberkati melimpah. Jadi, menurutnya itu kabar baik. Padahal itu bukan hakikatnya Anda jadi orang Kristen. Untuk punya bisnis dan diberkati melimpah. Saya punya teman ya, bukan orang Kristen, sebut sajalah langsung lah Pak Haji gitu ya, yang dagang gitu ya di Tanah Abang gitu ya. Dia bukan orang Kristen, tapi kaya. Jadi kalau Anda mau jadi orang Kristen supaya kaya, Anda salah pilih agama. Bahkan saya punya teman yang dia terang-terangan bilang dia ateis, tapi bisnisnya benar. Waduh, diberkati juga luar biasa. Ingat ya, Tuhan menciptakan matahari untuk menyinari ladang, baik ladang orang percaya ataupun orang tidak percaya. Nggak ada cerita nanti ada sinar matahari jatuh ke ladang orang Kristen lebih bervitamin gitu ya, ketimbang sinar matahari yang jatuh di ladang orang jahat. Nggak ada cerita. Jangan orang jahat dah kita bilang, orang yang bukan agama Kristen gitu deh. Jangan-jangan orang yang tidak beragama Kristen tapi dia rajin, dia pelihara ladangnya, hasilnya jauh lebih bagus dari orang ladang orang Kristen yang dia kelolanya malas, nggak dikasih pupuk, nggak dirawat. Jadi jangan bilang Anda sudah masuk ke gereja dengar firman Tuhan, maka Anda akan diberkati usaha Anda, mau bisnis lah, pertanian atau apapun. Nggak jaminan kalau Anda sendiri tidak hidup atau mengelola bisnis Anda secara bertanggung jawab. Nah, jadi inilah contoh lagi Injil yang lain. Seakan-akan memberikan kabar baik buat Anda. Kalau Anda jadi orang Kristen, bisnis Anda akan terus diberkati. Ya bukan itu. Bukan. Kemudian apalagi misalnya, kalau Anda jadi orang Kristen, maka apalagi kalau Anda rajin nih ke gereja ini, enteng jodoh. Enteng jodoh. Lah, orang yang nggak agama Kristen juga gampang kok dapet jodohnya. Jangan-jangan Anda orang Kristen justru berat jodoh. Nah, nanti kalau Anda berat jodoh, dikotbahin lagi tuh. Anda sih misalnya enggak suka bolong-bolong ibadahnya, maka Anda susah dapet jodoh gitu. Sering saya dengar itu. Ya. Padahal orang mau dapat jodoh, oke lah kita boleh minta Tuhan, minta jodoh boleh gitu ya. Tapi bukan itu hakikat Anda jadi orang Kristen dan rajin ke gereja. Orang yang tidak beragama pun bisa dapat jodohnya po. Orang yang tidak beragama Kristen tetap dapat tuh jodohnya.
Nah, Anda mungkin orang Kristen, tetapi mohon maaf, ini contoh aja ya. Anda nggak memperhatikan penampilan Anda. Kemudian misal, mohon maaf juga, Anda bau badan, tapi tidak pernah mau merapikan penampilan atau tadi keharuman tubuh Anda gitu ya. Sehingga orang baru 2 atau 3 meter dari Anda saja sudah hampir muntah gitu ya. Bagaimana Anda bisa dapat jodoh? Lah, tentu harus ada usaha atau tanggung jawab si manusianya kalau dia mau dapat jodoh. Kemudian dia nggak boleh judes, nggak boleh ngomongnya tajam gitu ya, sering menyinggung orang. Ya nggak ada pria atau wanita ya, tergantung jenis kelaminnya, yang mau dekat sama orang yang mau dapat jodoh ini. Jadi bukan gara-gara dia rajin ke gereja, dia beragama Kristen, maka dia dapat jodoh. Nah, Injil yang dikotbahkan dan menjamin kalau Anda rajin ke gereja jadi orang Kristen, maka Anda enteng jodoh gitu ya. Nah, itu Injil yang lain. Sudah mulai nangkap maksud saya? Iya itu. Nah, kemudian baru-baru ini saya dengar sebuah khotbah. Awalnya bagus itu khotbahnya. Awalnya khotbah ini bercerita mengenai kesulitan-kesulitan yang terjadi sekarang ini. Katanya tokoh-tokoh Alkitab dulu juga semuanya pasti mengalami kesulitan. Setuju. Ya. Supaya terhindar dari kesulitan, dekat pada Tuhan. Ya, masih setuju saya gitu ya. Takut akan Tuhan, setuju saya. Tapi terakhirnya dibawa taatnya itu seperti apa? Bayarlah persepuluhan. Injil itu tidak berbicara mengenai Anda supaya terlepas dari masalah itu harus bayar persepuluhan. Persepuluhan sudah saya bahas di 29 episode. Anda bisa cek di channel saya ini mengenai persepuluhan. Saya kasih singkat saja deh ya, langsung ya. Persepuluhan itu salah satu syaratnya banyak. Ini biar cepat aja deh ya. Harus ada bait Allah. Kenapa? Karena dalam siklus tahun pertama dan siklus tahun kedua, persepuluhan itu harus dibawa ke Yerusalem, ke bait Allah. Kemudian di situ mereka makan bersama-sama, hasil ternak dan hasil ladang mereka dimakan bersama-sama selama 7 hari 7 malam di pesta Pondok Daun. Ketika bait Allah dihancurkan oleh tentara Kaisaran Romawi di tahun 70 Masehi, sejak tahun itu persepuluhan tidak bisa dilakukan lagi. Karena syarat melakukan persepuluhan menurut hukum Taurat harus ada bait Allah. Jadi orang Yahudi sudah hampir 2000 tahun tidak bisa memberikan persepuluhan. Lah, bangsa yang diamanatkan untuk melakukan persepuluhan saja tidak bisa melakukan persepuluhan. Lah, Anda orang Kristen sok-sokan mau jadi orang Yahudi. Ngaco kan ini ya. Dengan catatan supaya diberkati, supaya enteng jodoh, supaya dihindarkan dari penyakit, segala macam pokoknya dibikin supaya Anda bayar persepuluhan. Ya, Anda sebagai orang Kristen harus memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kalau Anda diberkati luar biasa, kalau Anda bisa beri gereja lebih dari 10%, kenapa tidak? Malah kalau Anda sudah diberkati luar biasa, cuman kasih gereja 1%, Anda orang pelit. Oke? Tapi kalau Anda memang tidak mampu, hidup sehari-hari aja masih ngutang gitu ya, ya Tuhan tahu. Lah masa pendeta ini bilang, meskipun Anda kekurangan, tetap Anda harus memberikan persepuluhan. Nanti Tuhan tolong. Dari mana? Anda orang Kristen, bukan orang Yahudi. Mengatakan ini bukan berarti Anda tidak perlu memberi kepada gereja Anda. Anda tetap harus mendukung pekerjaan gereja. Memberi untuk mendukung pekerjaan gereja. Oke? Dan masih banyak lagi lah contoh-contoh lainnya. Jadi singkatnya, Injil yang lain, meskipun khotbah itu diambil dari Alkitab yang sama, tetapi disampaikannya sesuai dengan kemauan si pembicara atau pendetanya. Inilah Injil yang menyesatkan, sehingga orang akan terikat kepada keindahan dunia ketimbang memperbaiki kodratnya yang masih penuh dosa.
Jadi setiap hari yang dipikirkannya adalah berkat-berkat, jodoh, dan segala macam tadi. Terhindar dari mara bahaya. Itu namanya membuat Yesus menjadi juru selamat duniawi, bukan juru selamat surgawi. Injil yang benar itu mengajarkan Yesus adalah juru selamat surgawi, bukan juru selamat kehidupan Anda di dunia. Oke, itu saja deh ya. Yang saya maksud dengan Injil yang lain, yang justru berpotensi membawa Anda menjadi orang yang disesatkan. Ya, karena Anda justru terikat dan terpikat kepada keindahan dunia, berkat, jabatan, keturunan, terbebas dari penyakit dan segala macam. Tetapi kodrat dosa di dalam diri Anda, ya, yang seharusnya Anda terus perangi dengan bantuan Roh Kudus, dengan Injil yang benar, itu jadi terlupakan. Karena Injil yang lain biasanya mengajarkan keindahan dunia. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.